2021. Ini yang dari Kemendikbud. Kalau Bapak Ibu, kalau suster Bapak Ibu melihat pidatonya Pak Menteri, Mas Nadiem, itu sekolah penggerak itu sebagai katalis. Di sana ada kepala sekolah, itu harus memahami proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan kemampuan guru-guru dalam mengajar, instructional leader. Lalu di sana juga ada para guru yang berpihak kepada anak-anak dan mengajar sesuai tahap perkembangan siswa. Teach at the right level. Jadi kalau memang sekarang kan modelnya kalau dulu berbeda dengan sekarang. Dan sekarang masih belum sempurna. Bahwa masing-masing anak memiliki kecerdasan tersendiri, kurikulumnya mestinya sendiri-sendiri. Maka teach at the right level ini penting, karena guru-guru harus memahami karakteristik siswa. Tidak bisa dipukul rata. Lalu siswa juga demikian, lalu komunitas. Segenap orang tua, tokoh, serta organisasi masyarakat itu harus mendukung kita di dalam sekolah. Dalam apa? Dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, ini supaya lebih jelasnya begini. Di Zoom lain tadi sedang terjadi workshop pengurus yayasan anggota konsorsium. Para pengurus sedang ada di sini, Zoom-nya. Lalu, lanjut tanggal 19. Kita di TOT ini sedang di sini. 13, 14, 15, 16. Ini ada kekeliruan ini, suster, mohon maaf. Yang dipakai nanti yang di-share, ya, bukan yang di sini. Diklat instruktur sekolah. Lalu ada FGD. Nah, ini yang saya jelaskan, yang mau saya jelaskan. Di FGD 1 dimulai tanggal 30 Oktober, 31 Oktober, dan dilanjutkan November sampai tanggal 18. Ini FGD 1 tahap pertama. FGD 1 tahap pertama. Setiap tahap, setiap hari, nanti ada 2 gelombang. Setiap gelombang berisi 7-8 sekolah. Di fokus group discussion ini, fasilitator sebagai moderator. Nanti akan dibagi nih. Hari pertama siapa, hari kedua siapa, hari ketiga siapa, hari keempat siapa. Ya, gambarannya gini. Hari pertama nanti fasilitatornya adalah Suster Romana. Nanti tergantung sekolahnya masing-masing ya. Jadi ini disesuaikan dengan sekolah di yayasan Suster Bapak Ibu. Jadi unitnya tidak akan di blend atau di random. Jadi untuk sementara tidak mungkin Suster Romana nanti akan menjadi moderator bagi unit-unit sekolah pangudi luhur yang ada di Jawa. Begitu. Ya. Hari kedua misalnya yang menjadi moderator adalah Bu Lili. Nanti sekolah-sekolahnya yang ada di sana yang harus dimoderatori Bu Lili adalah sekolah-sekolah yang ada di sana. Nah, di yayasan anggota konsorsium itu jumlah sekolahnya banyak. Jumlah sekolahnya banyak. Maka karena hanya 10 fasilitator, bisa jadi nanti satu fasilitator itu memoderatori dua gelombang atau 3 gelombang atau 2 hari, bisa jadi begitu. Hari ketiga misalnya yang menjadi moderator adalah Pak Guido Aga misalnya. Ini simulasi ya, contoh saja ya, suster, ibu, bapak. Tetapi nanti hari keempat ini
fasilitator sebagai moderator tetap berjalan, tetap di hari ketiga, moderator hari pertama itu sebagai pengajar, karena di sini di hari ketiga, di hari keempat itu ada coaching klinik. Jadi tadi saya contohkan Suster Romana di sini nih. Suster Romana di hari pertama menjadi moderator, lalu hari keempatnya menjadi fasilitator. Zoom-nya nanti akan berbeda. Menjadi coaching, menjadi pengajar, maaf. Fasilitator di hari pertama ini di hari keempat menjadi pengajar. Karena di sana ada coaching klinik. Siapa yang diajar? Yang diajar adalah para kasek dan instruktur yang ada di hari pertama ini. Dari beberapa unit sekolah. Apakah mendapatkan gambaran dari sini, Suster, Ibu, Bapak? Kalau bisa ya? Lumayan. Oke. Saya ulangi biar jelas. Di FGD 1 hari pertama tanggal 30 ada gelombang 1. Gelombang 1 itu pagi jam 8 sampai jam 11 misalnya. Oke. Ya. Itu ya. Lalu gelombang 2 itu jam 13 sampai pukul 17. Oke. Misalnya ya. Nah, fasilitator di hari pertama, baik gelombang 1 maupun 2 hari pertama ini, pagi dan sore, menjadi moderator. Narasumbernya siapa, Pak Adi? Sudah ada narasumber sendiri. Jadi nanti Suster, Ibu, Bapak menjadi moderator saja. Semacam MC, tetapi harus ada notulanya di sana. Mengapa demikian? Karena Suster, Ibu, Bapak nanti akan dibayar oleh pemerintah. Mengapa dibayar? Karena ini menjadi moderator nih di sini. Dan moderator itu diapresiasi oleh negara. Diapresiasi oleh GTK bahwa moderator harus mendapatkan uang lelah. Maaf ya, saya terpaksa bicara uang karena mau tidak mau demikian. Begitu ya, Suster, Ibu, Bapak. Nah, salah satu syarat untuk menjadi moderator ini adalah ada notula. Ada notula kegiatan hari itu. Maka ini yang menjadi salah satu tugas moderator. Satu, membuka, menutup, lalu mengakomodasi peserta, lalu membuat notula. Notula nanti akan diminta oleh panitia, lalu akan dihitung oleh finansial dan ditransfer kepada Suster, Ibu, Bapak. Loh Pak Adi, saya Suster enggak boleh terima itu uang. Harus bagaimana? Ya nanti untuk biaran enggak apa-apa. Misalnya. Tapi kalau untuk jajan boleh enggak? Ya itu monggo Suster. Ya. Lalu hari pertama, fasilitator hari pertama. Oke. Maaf. Moderator, fasilitator sebagai moderator hari pertama, Suster Romana nanti akan menjadi pengajar di hari keempat. Yang diajar siapa? Yang diajar adalah para peserta hari pertama ini. Bukan peserta hari keempat, tapi hari pertama ini. Karena waktu hari pertama, para peserta FGD itu bersama Suster Romana di hari pertama. Maka hari keempat akan diajar oleh Suster Romana. Begitu juga selanjutnya. Peserta hari kedua FGD akan bersama Bu Lili misalnya tadi ya. Ya Bu Lili, katakanlah Bu Lili di sini.
Bu Lili nanti akan menjadi pengajar di FGD hari ke-5. Tetapi siapa yang diajar? Yang diajar adalah peserta hari kedua ini. Zoom-nya nanti akan berbeda. Kira-kira begitu ya. Semoga ini memberi gambaran jelas. Begitu seterusnya sampai hari ke-20. Nah, ini tahap pertama tadi, FGD 1 tahap pertama sampai tanggal 8 November. Tanggal 9-nya bagaimana Pak Adi? Tanggal 9-nya kembali lagi pesertanya yang peserta tanggal 30 ini. Kembali lagi ke sini. Moderatornya siapa? Moderatornya Bu Suster Romana lagi di sini. Gitu. Mengapa harus dibagi 2 tahap Pak Adi? Kenapa tidak 2 hari 2 hari? Supaya ada proses mengambil jarak Suster Bapak Ibu. Kalau FGD ini sehari, lalu mendapatkan coaching dari Suster Romana tadi, nanti ada waktu sekian hari untuk berproses secara mandiri di sekolah. Kemudian hari ke-11 di sini akan bertemu lagi. Nah, begitu seterusnya akan terulang. FGD 1 tahap kedua ini akan mendapatkan coaching lagi dari Suster Romana. Begitu seterusnya. Katakanlah nanti ini sebagai gambaran ya, karena jadwal belum kami buat dan belum kami share, tapi akan segera kami layangkan ke masing-masing unit. Suster Romana di hari pertama, Pak Agustinus hari kedua, Pak Aka hari ketiga, Suster Cordia hari keempat, Pak Krismanus hari kelima, Bu Pita hari keenam, Pak Gido Aga di hari ketujuh, terus Suster Luciana di hari ke-8, Bu Lili di hari ke-9, dan Pak Kristiawan di hari ke-10, misalnya begitu. Begitu mengulang terus. Nah, FGD tahap pertama itu akan memperdalam materi-materi yang sudah didapatkan dari diklat Kasek dan diklat instruktur. Lalu FGD 1 tahap 1 2 sudah selesai, akan langsung disambung FGD 2. Ya ampun Pak Adi, tidak ada jeda sama sekali, itu bagaimana? Itu yang akan ditanyakan pasti. Karena kita sedang bekerja bersama GTK, Kemendikbud, dan negara. Mau tidak mau, harus mau. Kelihatannya begitu sih, kalau kerja dengan negara. Karena kita sudah dikasih nih, sudah dikasih macam-macam. Dikasih peluang, dikasih bantuan, harus ditagih. Dan ini harus terjadi. Kalau enggak, buat apa ormas tak kasih bantuan? Karena ternyata tidak bisa membuat kegiatan. Kira-kira begitu. Nah, FGD 2 fokusnya adalah membuat kurikulum berdasarkan keunggulan unit masing-masing. Jadi, disinilah nanti praktik membuat kurikulum yang akan didampingi oleh ahlinya kurikulum. Kalau tidak salah nanti Pak Heribertus Satya Adi sebagai narasumber utama dalam desain kurikulum ini. Jadi, suster Bapak Ibu semua bersama kepala sekolah dan instruktur nanti akan membuat kurikulum, berproses. Nah, proses tadi fasilitator sebagai moderator masih berulang di sini, fasilitator sebagai sebagai coach akan terulang di sini juga di FGD 2, tahap 1 tanggal 22 sampai tanggal 30 November, dan FGD 2 tahap 2 di sini. Nah, FGD 2 tahap 2 itu akan dimulai tanggal
Desember sampai tanggal 11 Desember. Ini masih fasilitator sebagai moderator, lalu yang bagian bawah fasilitator sebagai pengajar atau coach. Nah, nanti akan ada fase tabrakan nih. Tabrakan fasilitator mengajar yang ini. Tanggal 8 ini, peserta tanggal 8. Kira-kira begitu. Tanggal 13-14 Desember, fasilitator ini bersama Kasek Wakasek yang ada di Zoom akan bertumbukan dengan in-house training. Tetapi in-house training nanti itu masing-masing sekolah diminta atau diberi waktu selama sekian hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari tanggal 13 sampai tanggal 18, ini adalah waktu masing-masing sekolah untuk mengadakan in-house training di unit masing-masing. Jadi katakanlah ini ada sekian puluh sekolah di sini, enggak apa-apa di in-house training ini. Karena masing-masing unit akan bekerja secara mandiri bersama Kasek dan Wakasek. Bersama Kasek dan instruktur. Tetapi fasilitator sekali lagi karena tugas fasilitator, oh ya tadi yang belum saya sampaikan ya suster ibu bapak. Tugas fasilitator itu sekaligus sebagai officer di lapangan. Jadi ngecek. Checking fungsi monitoring di sini. Jadi suster ibu bapak nanti ngecek entah by Zoom, entah by video call WA, entah by phone, entah by apapun, yang penting nanti ada fungsi monitoring. Karena suster ibu bapak nanti sebagai officer. Kalau offline itu di lapangan, tetapi ini online. Kalau misalnya kebetulan suster ibu bapak itu dekat dengan sekolah yang sedang dimonitor, ya boleh saja datang ke sekolah. Kira-kira begitu. Lalu semua rangkaian program organisasi penggerak setelah IHT akan ditutup kuliah umum. Di kuliah umum itu nanti kita akan mendapat insight seluruh guru sekitar 1.600-an guru sudah dikurangi fasilitator, kasek, dan instruktur. Itu sekitar 1.600-an guru untuk jenjang SMP. Lalu akan diberi insight baru oleh Prof. Hamid Hasan, ahli kurikulum yang di Indonesia. Itu juga nanti temannya narasumber yang akan memberikan ini di pembuatan kurikulum ini, Pak Prof. Hamid Hasan. Bersama Buder Martin, karena Buder Martin nanti sebagai pengajar dari Unika Sugio Pranoto, Dr. Martin T. Handoko. Itu di kuliah umum. Kira-kira begitu, suster ibu bapak. Lalu ini hanya paparan materi apa saja. Suster ibu bapak sudah mendapatkan semua. Oke. Cukup sekian dari saya. Nah, saya buka untuk bertanya jawab, brainstorming, masih ada 1 jam. Mosok yo 2 jam suruh mendengarkan terus. Giliran saya, kami mendengarkan suster ibu bapak, kita diskusi dan brainstorming. Saya kembalikan ke Pak Iwang. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Adi. Baik, kita buka sesi diskusi ya untuk kali ini. Ini sudah ada Pak Krismanus yang sudah siap bertanya. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Dwi. Selamat pagi Bapak Ibu, suster, Selamat pagi. kepala sekolah, fasilitator. Pertanyaan saya yang pertama, pada diklat kepala sekolah dan instruktur, berarti kepala sekolah juga harus ikut serta pada setiap pertemuan. Yang kedua, tolong diulang tadi sirkulasi pembagian fasilitator, moderator pertama, kemudian menjadi fasilitator di hari keempat. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Dwi. Baik, langsung ya Pak Krismanus, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama saya jawab, diklat Kasek dan instruktur itu kan harus dihadiri kepala sekolah dan instruktur. Instrukturnya adalah Wakasek apapun. Wakasek. Oke. Tetapi di posisi ini Pak Krismanus sebagai kepala sekolah nih. Betul ya? Nah, masih di mute Pak Kris. Ya, Pak Krismanus kan sebagai kepala sekolah nih. Betul Pak? Betul Pak. Betul. Tetapi Pak Krismanus juga hadir di sini sebagai fasilitator. Maka yang dipakai adalah Pak Krismanus harus tetap di fasilitator karena tadi saya katakan 10 orang yang ada di sini adalah orang-orang hebat yang sudah dipilih oleh yayasan sebagai trainer, sebagai fasilitator. Maka posisi kepala sekolahnya Pak Krismanus harus digantikan oleh oleh Wakasek. Kurikulum bisa, Wakasek apapun bisa. Bukan mau mengkodeta Pak Krismanus, enggak. Hanya menggantikan posisi kepala sekolah ini supaya kalau nanti ada diklat Kasek, ada yang hadir dari SMP Trisakti 1. Itu ya. Nah, berarti instrukturnya kosong nih, karena yang Wakasek kurikulum katakanlah menggantikan posisi kepala sekolah Pak Krismanus, maka Wakasek yang lain harus menggantikan posisi instruktur. Begitu ya Pak Krismanus? Begitu juga dengan suster ibu bapak yang lain. Jelas nggih? Untuk semua saja. Lalu yang untuk pertanyaan kedua, saya jawab, perlu saya share lagi screen-nya Pak Krismanus? Langsung aja Pak. Oh langsung aja, ya. Oke. Katakanlah hari pertama FGD tahap 1 itu Pak Krismanus sebagai moderator, ya. Kan ini Pak Krismanus fasilitator nih sejak sekarang, ya, sudah ditetapkan, sudah ada SK-nya, ya. Lalu posisi fasilitator sebagai moderator hari pertama Pak Krismanus nanti akan memoderatori 7 sekolah yang ikut FGD. Misalnya di sana ada sekolah Abdi Maria, SMP Bunga Mawar, SMP Maria Goretti, SMP Cinta Rakyat, dan sebagainya. Gitu ya. Di FGD 1, tahap 1 hari pertama. Nah, Pak Krismanus akan memoderatori FGD ini. Katakanlah, ini semacam ada, gampangannya gini. Gampangannya, ini ada acara, maaf ya, meskipun istilah saya tidak tepat. FGD ini semacam webinar. Semacam webinar. Pak Krismanus sebagai MC-nya.
Tetapi tidak boleh menggunakan istilah ini karena kegiatannya adalah FGD dan di sana ada syarat-syarat administratif yang harus kita patuhi dari negara. Maka yang dipakai adalah moderator. Kegiatannya FGD, ada moderator di sana dan moderator ini harus membuat notula kegiatan. Supaya apa? Supaya bisa dihitung oleh finansial sebagai syarat nanti akan diganti uang lelahnya oleh negara. Kira-kira begitu Pak Kris ya. Lalu hari pertama sebagai moderator ini, nanti hari kedua berjalan, hari ketiga berjalan, hari keempat peserta FGD 1 tadi akan diajar oleh fasilitator. Nah, fungsi fasilitator di sini sebagai coach, sebagai pengajar. Ya, jadi nanti ada Zoom sendiri. Kalau tadi masih bersama narasumber, fasilitator sebagai moderator, sekarang hari keempat Pak Krismanus harus mengajar kepala sekolah dan instruktur hari pertama itu di hari keempat. Punya bayangan nggih? Itu. Apakah bisa diterima penjelasan saya, Pak Krismanus? Mohon maaf kalau saya menjelaskan kayak gini ada susah. Pak, bisakah kita langsung sambung sedikit? Berarti pada saat itu maaf, Buder, ke-mute, Buder. Suster ke mute. Oke. Berarti pada saat itu instruktur dan kepala sekolah satu ruangan ya Pak ya? Disatukan ya? Pada saat betul. FGD ya? Pada ya saat betul. FGD itu. Betul. Ya. Yang sebagai moderator bersama narasumber Buder, suster. Aduh. Tapi nanti yang sebagai coach, suster hanya bersama kasek dan instruktur tanpa narasumber. Oke. Nah, nanti sebagai coach juga harus dihitung. Maka harus ada dokumentasi dan sebagainya. Nanti Zoom-nya akan difasilitasi, semua segala yang berkaitan dengan online ini akan difasilitasi oleh tim pelaksana kegiatan dari Yayasan Pangudi Luhur Suster. Jadi enggak usah mikir Zoom-nya bagaimana, ID-nya seperti apa, membayarnya bagaimana. Enggak usah. Gitu ya, Suster ya. Masih bisa saya lanjutkan, Pak? Masih. Pak Kris tadi sudah selesai. No, Pak Kris tadi sudah puas. Lanjut, Suster. Lanjut, oke. Terus terang, Pak Adi, para Bapak Ibu Suster, tadi ketika saya ditunjuk menjadi fasilitator dari Yayasan Sri Amal Medan, yang terpikir oleh saya bahwa saya hanya akan menjadi fasilitator untuk unit-unit di bawah Yayasan Sri Amal. Bukan seperti ini. Jadi saya agak semakin bangga. Semakin gemetar gitu loh, Pak. Alah. Enggak. Kemudian pada saat kami menjadi fasilitator, menjadi coach, siapa yang menjadi moderatornya? Kan setiap kegiatan ini mestinya ada fasilitator, ada moderatornya seperti itu. Nah, di bagian itu nanti tidak ada moderator, Suster. Di bagian Suster sebagai fasilitator yang sedang mengcoaching itu tidak ada moderator. Tetapi misalnya butuh MC, ya udah kita fasilitasi. Tetapi bisa saja nanti MC-nya dari salah satu kasek atau wakasek. Tapi nanti kalau jawaban saya ini salah, nanti saya ralat ya, Suster ya. Tidak apa-apa. Oke, yang bagian tadi Suster bertanya kepikiran. Maaf Adi, boleh nyambung nggak yang sama dengan Suster Romana?
Boleh Pak Agustinus, tapi sebentar. Yang tadi Suster kepikiran hanya di Yayasan Seri Amal Kasih, nanti akan diatur Suster. Jadi Suster hanya memoderatori dan mengcoaching yang sekolah-sekolah dari Yayasan Seri Amal Kasih. Bisa. Jadi nanti kan tadi hanya simulasi aja Suster. Oke. Monggo Pak Agustinus, nanti Pak Anselmus akan habis ini. Terima kasih. Yang pertama Pak, dalam acara kita ini kan nyambung sampai hari Sabtu itu. Iya, betul. Kalau misalnya seperti saya ini Kamis dan Jumat itu ada kegiatan tugas yang tidak bisa diwakili dan tidak bisa dibatalkan Pak. Apakah Wakasek Benar, sepertinya Pak Agus sedang ada masalah jaringan nih. saya melalui Benar. hanya sebagai wakil, dan ketika itu nanti saya akan menjadi fasilitator untuk sekolah-sekolah di Yayasan Paulus saja. Makanya saya kaget juga ketika Suster Romana mengatakan tadi. Jadi kita sama-sama kaget, Suster. Apakah informasi ini memang sama yang dikatakan Pak Adi tadi, yang mau diikuti sama yang dikatakan Pak Adi, atau bagaimana, Pak? Berikut, maaf banyak. Pada bulan November dan sampai Desember itu, di Yayasan Paulus itu serangkaian kegiatan yang boleh dikatakan nyambung juga, Pak. Mulai dari persiapan soal UTS, persiapan PAS, persiapan soal PAS, pelaksanaan PAS, pengolahan rapot, itu sampai bertepatan sekali dari agenda yang Bapak sampaikan tadi. Saya jadi bingung ini bagaimana kira-kira jalan keluarnya di unit ini, Pak. Ya. Terima kasih Pak Adi. Ya, Pak Anselmo, saya menjawab Pak Agus dulu ya. Pak Aka disimpan dulu. Tadi sempat terpotong Pak pembicaraannya karena ya. Pak Agus sempat tidak terdengar di tempat saya. Apakah yang lain juga terpotong tadi ya? Oke Pak, sama Pak. Ya, Pak. Oke. Oh ya, berarti jaringan kali Pak. Yang pertama saja, yang pertama tadi ketika kepala sekolah tidak bisa. Misalnya hari Kamis dan Jumat itu Pak, ada agenda yang tidak bisa diwakilkan Pak untuk saya. Apakah Wakasek kurikulum saya bisa masuk ke acara ini menggantikan saya Pak? Sebentar. Boleh bertanya Bapak, agendanya apa ya? Silakan Pak Adi. Maaf. Agendanya apa ya? Ini kebetulan itu ada pemakaman keluarga di Toraja itu 2 hari nanti. Nah, baik. Ini pertanyaan yang sulit sekali dijawab kalau yang ini, karena sudah menyangkut. Masuk saya sulit. Romo Karol juga susah memberikan arahan. Oke Bapak, ini saya share saja kalau begitu, karena saya kalau yang bagian ini ada, kalau di gereja itu ada hukum yuridis, ada hukum pastoral, kan begitu ya. Ada hukum yuridis itu yo nek A yo A, kalau B yo B. Tetapi di sana juga ada hukum pastoral. Tetapi sementara saya tidak akan menggunakan hukum pastoral. Karena hukum pastoral itu sifatnya kalau extraordinary saja. Nah, saya Pak, kami tim panitia hampir 1 hari itu tidak tidur. 1 hari itu dari pagi sampai pagi lagi untuk menyiapkan kegiatan yang diminta oleh GTK dan negara. Nah, kadang memang bagaimana mengatur mengajarnya, bagaimana mengatur rumah, mengatur ini dan itu. Mungkin kalau maaf ya, saya pas
kejepit pintu tangan saya dua-duanya lalu enggak bisa ngetik, mungkin baru berhenti. Kira-kira begitu jawaban itunya. Kadang kita harus menjawab ekstrim ya, karena ketika Yesus memanggil murid-murid lalu mau pamit ke keluarganya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, kadang-kadang begitu, itu kan amat sangat keras jawaban itu. Tetapi di balik itu mungkin ada makna alegoris yang kita harus maknai. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Agus, Kamis Jumat, coba nanti saya ini secara secara pribadi, karena atau saya WA atau bagaimana, karena ini menyangkut, saya tahu pemakaman di sana itu begitu ini masuk upacara adat dan sebagainya ya Pak ya. Nah itu yang saya juga belum. Kalau hukum yuridisnya enggak bisa Pak. Kalau kita ikut aturan negara itu bagaimana caranya kan gitu, kalau saya bicara dengan orang-orang yang ada di pemerintahan itu. Yang kedua, nanti Pak Agus tetap akan menjadi moderator, fasilitator, moderator, dan coach di Yayasan Paulus saja. Nanti kami atur. Jadi sementara itu. Nanti tahun depan lah baru kita rolling. Pak Agus ke Jawa. Ini kan Pak Agus belum pernah ke Jawa nih mungkin, atau sering? Sudah sering, Pak. Nah, besok supaya semakin sering dan bisa main-main di sini. Itu ya. Oke. Yang November, Desember kalau yang ini bisa, Pak. November, Desember ada UTS, ada telaah soal, ada PAS dan sebagainya. Yang bagian itu ada bisa didelegasikan. Karena kan ini tugas kepala sekolah yang dari negara itu ada macam-macam ya, ada monitoring, manajerial dan sebagainya. Bagian-bagian ini Pak Agus bisa mendelegasikan pada anak buah. Ini urusanmu, aku mengurus yang lebih penting gitu. Gitu ya Pak Agus ya. Terima kasih Pak Adi. Sebenarnya yang pertama tadi saya mau sampaikan lewat WA, tapi saya belum punya nomor, jadi maaf tadi saya sampaikan melalui ini Pak. Iya, nanti tak mengenalkan diri di grup fasilitator. Maaf ya Bapak ya. Terus Pak Aka dulu. Oke, terima kasih Pak Adi, Bapak Ibu Suster, selamat pagi. Ada 3 hal Pak Adi dan juga Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan modul yang di TOT ini nanti kita akan pelajari. Nah itu nanti pertama materi itu nanti kami pakai saat kapan Pak Adi dan teman-teman panitia, apakah saat di FGD atau saat diklat, itu yang pertama. Yang kedua, ketika diklat kepala sekolah dan juga diklat instruktur, itu tugas kami sebagai fasilitator itu apa hanya menemani dan juga untuk mendampingi, karena tadi mungkin kalau salah kurang menyimak tadi untuk yang tugas bagian diklat kepala sekolah dan instruktur. Kalau yang FGD kan tadi sudah dijelaskan, ada jadi moderator, juga ada sebagai pengajar begitu. Lalu yang ketiga, kalau tadi memperhatikan timeline-nya POP ini memang sangat padat, lalu sangat mendadak. Itu ya Pak Adi ya, sangat padat, sangat mendadak. Ada mungkin dari Bapak Ibu agenda terdekat yang sudah diagendakan jauh-jauh hari. Nah ini menjadi kaget kalau tadi ada kata kaget ya, semua kaget begitu. Ada beberapa hari pelaksanaan baik FGD ataupun diklat itu hari Minggu Pak Adi. Nah hari Minggu, padahal hari Minggu kita tahu kita itu ibadah ya, walau ibadah, apakah hari Minggu tetap berlangsung? Seperti saya setiap hari Minggu itu harus mengirim komuni Pak Adi, harus keliling rumah. Ada beberapa keluarga yang harus saya kirim komuni, kayak saya juga sebagai podiakon, dan itu tidak bisa hari Sabtu dan tidak bisa hari Minggu sore karena mereka ikut misa live-nya di hari Minggu itu jam 9 sampai jam 10. Jadi saya harus keliling itu kurang lebih sampai jam 11. Nah,
hari Minggu itu apa tetap ada, atau mungkin nanti bisa diatur jadwalnya, mungkin ada yang dipadatkan atau bagaimana, atau minggunya agak siang supaya tugas saya sebagai prodiakon untuk mengirimkan tubuh Kristus kepada umat yang membutuhkan itu juga bisa tersampaikan, karena di lingkungan kami itu hanya saya prodiakonnya. Kalau saya tidak mengirim di minggu itu, ya umat tidak bisa menerima komuni. Begitu. Kalau ini kan nggak hanya 1-2 hari Minggu ya Pak Adi, ada beberapa hari Minggu ya. Maksud saya meminta bantuan umat lingkungan lain itu kan mungkin ini bisa dipikirkan kembali. Kalau mungkin agak siang dikit atau mungkin ada hari yang dipadatkan. Karena hari Minggu kita juga bekerja di ladang Tuhan, Pak. Jadi hari ini kita bekerja di ladang Tuhan, Minggu pun kita juga bekerja di ladang Tuhan. Jadi tidak ada, bukan saya tidak mau, tidak, tapi ini kan kita juga melihat situasi. Kita juga beribadah, kita perlu perlu juga pendampingan iman kepada umat yang lain. Saya kira 3 hal itu dulu Pak Adi. Ya. Pak Nun. Terima kasih Pak Aka akan jawab. Bu Pita tunggu dulu ya. Saya tertarik untuk menjawab yang ketiga dulu, pertanyaan ketiga, soal timeline. Hari Minggu, ibadat, harus kirim komuni, lalu ada usul yang menarik, pemadatan atau bagaimana, atau atur jadwal ulang. Yang pertama jawaban saya, kalau Pak Jokowi mau ke Nduga, itu waktu itu disarankan Bapak jangan datang ke Nduga. Kenapa? Karena di sana bahaya. Enggak, hari ini tolong disiapkan, besok saya harus ke Nduga. Maka betapa repotnya ajudan-ajudan Pak Jokowi untuk menyiapkan Pak Jokowi ke Nduga waktu itu. Dan terlaksana. Itu yang pertama. Artinya, frame kita adalah bahwa kita adalah yayasan Katolik yang biasa memikirkan sebagai pekerja-pekerja swasta, sekarang dituntut oleh negara, kamu bekerja dengan tuntutan negara. Satu itu. Karena memang proses POP ini panjang sekali Bapak. Kalau dari tahun 2020, Maret 2020, itu kita sudah merancang plak timeline. Ternyata begitu mudahnya GTK mengundur. Udah diundur, padahal kita udah kerja. Diundur, lalu mulai lagi bulan Juli. Dari Maret, mundur, Juli, Agustus. Kemudian kita bekerja lagi, tahun 2020, Juli pertengahan, itu lalu di-cancel lagi. Karena pandemi belum selesai. Lalu akhir 2020, sampai akhir 2020, tidak ada kabar apapun dalam arti bahwa pelaksanaan POP yang menjadi program Merdeka Belajar episode keempat ternyata belum ada titik terang. Kita merencanakan untuk Januari 2021. Lalu ternyata itu pun mundur. Lalu refocusing. Nah, terakhir negara GTK memberi kepastian 10 November kemarin, Buder Martin sebagai penanggung jawab yayasan tanda tangan perjanjian kerjasama dengan GTK. Dah mulai sekarang kamu kerja. Buder Martin kerja sampai akhir Desember 31. Laporan harus semua jadi. Dana sekian. Itu jawaban kedua, Pak. Artinya, frame kita sementara diubah bahwa kita bekerja bersama-sama dengan negara, mumpung negara berbaik hati. Kalau dulu kurikulum selalu diubah, kita tidak pernah diberi kesempatan. Sekarang swasta negeri diberi kesempatan untuk memikirkan, yuk kamu tak kasih, mana best practice-mu, kita tularkan, yang terbaik nanti akan dipakai. Kira-kira begitu. Jawaban ketiga, hari Minggu adalah hari Tuhan, maka harus dirayakan. Oke, yang tidak boleh hanya berpuasa, Pak. Oleh Tuhan, oleh Yesus. Kalau hari Minggu, karena kita sedang bersama pengantin, yang tidak boleh hanya berpuasa. Yang lain tetap boleh dilakukan. Maka, timeline yang sudah dikerjakan oleh tim
pelaksana kegiatan dan tim panitia pelaksana kegiatan memang harus dijalankan supaya dokumentasi ini kan sudah di-upload di GTK, di SIM PKB. Lalu negara sudah memonitor bahwa hari ini ada kegiatan ini, timeline-nya seperti ini. Kalau tiba-tiba nanti hari Minggu, besok tidak ada kegiatan, lalu dimonitor oleh GTK, kita yang akan kelabaan, Bu Martin, nanti bagaimana dong pertanggungjawabannya? Karena itu akan menjadi bagian dari ketidakkonsistenan Yayasan Pangudi Luhur bersama Yayasan Konsorsium Ismoyo, anggota konsorsium, dalam melaksanakan kegiatan. Lalu, untuk sementara, saya mengapresiasi tugas Pak Aka sebagai pengantar komuni, suci, seperti Santo Tarsisius, sampai menjadi martir. Saya juga tidak ingin nanti pas mengantar komuni, Pak Aka seperti Tarsisius, dilempari batu. Tapi itu tugas mulia. Nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan Tuhan. Tuhan, Bu, aku minta hari Minggu ini saja, aku tidak ngantar komuni, gimana ya? Karena ini demi kemuliaan namamu juga Tuhan. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Salus animarum Tuhan. Karena ini mumpung negara baik hati. Gitu. Kira-kira begitu gimana Pak? Kan Siapa minggunya tahu? nggak cuma sekali, Pak. Apa? Minggunya nggak cuma sekali. Maksudnya Iya, begini, kalau misalkan tetap ada, saya setuju kalau memang itu bekerja dengan negara ya. Artinya kalau bolehkah ketika saat minggu itu saya izin dulu sebentar mengantar komuni, lalu kemudian masuk lagi, apakah diperbolehkan? Karena kalau saya tadi lihat 5 atau 4 minggu, berarti umat di tempat saya tidak akan dapat komuni selama 4 minggu itu, Pak. Itu loh maksud saya. Artinya kalau nanti saya jam 9 oke ikut, kemudian nanti saatnya bisa live streaming di gereja kami selesai, kan saya harus mengirim komuni dulu. Nah itu apakah diperbolehkan saya mengirim dulu kemudian kembali lagi begitu? Karena kalau tidak saya juga nggak nyaman Pak, artinya ini menjadi tugas pelayanan saya di gereja. Sisi lain juga saya harus pelayan di yayasan dan juga di negara. Artinya kan kalau itu bisa dikomunikasikan boleh saya mengirim dulu, ya saya akan lebih nyaman di negara, nyaman di yayasan, nyaman di gereja begitu. Itu usul saya. Kalau memang nggak bisa berubah ya saya mohon mungkin bolehkah saya diizinkan untuk mengirim dulu, kemudian saya kembali lagi ke Zoom itu. Yang penting umat kami terdapatkan komuni saat hari Minggu itu. Gitu Pak Adi. Ya, biasanya saya tidak tegaan Pak, terutama kalau menyangkut hal-hal yang liturgis dan ibadat kayak gini. Tetapi saya kenapa jadi harus tegaan ya Pak? Bisakah misalnya kirim komuninya itu sore atau setelah kegiatan? Kan bisa saja kita ambil dari tabernakel nih, kemudian menyampaikan pada Romo saya harus terpaksa ini karena harus ada kegiatan, lalu mengantarnya sore hari atau pagi hari sebelum. Memang perlu pengorbanan yang luar biasa juga ya, karena tadi ada kata berdarah-darah. The passion of the Christ itu passionnya menderita sampai berdarah-darah, kan gitu. Jadi saya sebenarnya bagaimana nanti Pak Aka mengatur saya tidak bisa ini, tetapi dari sisi timeline nanti tetap akan berjalan. Hanya kadang kita perlu mewaspadai juga. Siapa tahu kadang kalau di pembedaan roh 1, 2, 3 metode Ignatian itu roh jahat bisa saja menjelma menjadi malaikat terang, seterang malaikat Allah. Nah, kadang saya juga digituin. Seolah-olah saya membuat hal yang baik ternyata buruk misalnya gitu. Misalnya loh Pak, ini tidak berarti ini Pak Aka jangan nanti saya kalau datang ke Salatiga dicegat di jalan saya malah berabe. Gitu ya Pak Aka, saya serahkan kepada Pak Aka nanti ya. Karena Pak Aka itu sebenarnya sudah kawentar di dunia per-PL-an bahwa Pak Aka menjadi salah satu aset Yayasan Pangudi Luhur. Kalau nanti Pak Aka hilang satu hari saja, kamu cari kemana, nanti bagaimana? Ayo. Nggak hilang kok Pak, cuma ini sebentar. Hilang sehari. Hilang sehari. Cuman sebentar, paling setengah jam begitu. Oke, baik.
boleh, tapi saya mendukung tugas Pak Aka ya, karena saya juga tidak mau saya yang dihukum oleh Tuhan karena memenggak atau melarang Pak Aka untuk itu. Begitu, Bu Pita sekarang. Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Selamat pagi untuk Suster dan Bapak Ibu seluruhnya. Mohon maaf sebelumnya jika sebenarnya saya bingung apa sebenarnya yang kita pelajari di sini, karena di awal saat hari Senin tanggal 11 saya sama sekali tidak bisa mengikuti karena kami lokakarya 0 untuk Kota Pematang Siantar dari guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi ini saya cuman berpikir sih ya udah saya ikuti aja dulu begitu ya. Nah, tadi kan sepertinya kalau saya nggak salah, fasilitator itu adalah kepala sekolah gitu ya. Iya. Nah, mohon maaf kalau saya yang tidak kepala sekolah ikut ambil bagian di sini. Saya sebenarnya bukan kepala sekolah, tetapi wakil kepala sekolah. Dengan kerepotan yang saya lihat tadi ya, istilahnya saya lihat jadwal yang sungguh sangat padat gitu ya Pak ya. Saya berpikir, bisakah nanti saya menyelesaikan ini sampai selesai gitu ya? Karena waktu berjalannya kegiatan kita ini sama dengan waktu berjalannya CGP ya. Maka di sini saya mau bertanya, bisakah? Apakah harus kepala sekolah yang menjadi fasilitator di sini? Atau bolehkah saya yang melanjutkan ini sampai selesai? Kan begitu ya Pak ya? Ya. Yang kedua, jika memang seandainya saya yang dipilih melanjutkan ini sampai selesainya nanti, kira-kira jika kegiatan kita ini berjalan, sore hari sampai sekitar jam berapa selesainya Pak? Supaya saya bisa membagi waktu antara kegiatan kita ini dengan kegiatan CGP. Itu dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Pita. Sebenarnya kriteria yang kami layangkan kepada ketua-ketua yayasan, ada 15 ketua yayasan, itu fasilitator memang dipilih dari kepala sekolah untuk memudahkan. Tetapi seandainya bukan, yang penting memenuhi kriteria. Ya kan? Kalau Bu Pita di sini itu berarti memiliki kriteria yang akan menjadi fasilitator. It's okay. Artinya Bu Pita tidak perlu merasa risau, gundah gulana, kok aku bukan kepala sekolah sendiri. Siapa tahu tahun depan kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan atau tidak ada peristiwa kebetulan. Siapa tahu memang itu Tuhan yang memilih Ibu sebagai fasilitator. Meskipun bukan kepala sekolah. Jadi fasilitator itu memang tidak harus kepala sekolah, tetapi karena dipilih oleh pengurus yayasan dan pasti dipandang memiliki more than one talent. Ya, jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah, yang kedua justru yang menjadi ini, tampaknya memang ada syarat yang kalau yang ini saya masih gampang. Nanti saya beritakan juga di WA grup atau ke Ibu Pita secara khusus bagian dari calon guru penggerak. Karena kemarin di pertemuan-pertemuan dengan yayasan anggota konsorsium sudah disampaikan kepada pengurus yayasan bahwa ketika kita tergabung dalam konsorsium Ismoyo sebagai organisasi penggerak, itu tidak akan mengizinkan entah itu sekolah, entah itu unit sekolah maksud saya, itu tidak bisa diikut sekolah penggerak atau apa itu? Yang satunya lagi?
Guru penggerak. Penggerak, Pak. Guru penggerak. Nah, kalau guru penggerak itu rasa-rasanya masih bisa jalan bersama, Ibu, dengan Organisasi POP. penggerak, organisasi penggerak. Iya. Sekolah penggerak. Jadi kan kalau cewek perempuan itu bisa kerja simultan, bisa gendong anak sambil goreng tempe sambil ngisi air. Kalau cowok enggak mungkin bisa. Nah, kalau ibu harus di CGP, calon guru penggerak, dan saya doakan nanti jadi guru penggerak juga. Amin. Nih, tetap bisa melaksanakan. Tidak perlu dipertanyakan bahwa seorang perempuan itu bisa kerja simultan. Kira-kira begitu, Bu Pita. Sebenarnya saya hanya meminta istilahnya begini kan Pak, kita perharinya sampai sekitar jam 3 contoh gitu ya. Iya. Karena kami juga kan CGP harus berkolaborasi dengan teman CGP supaya saya tahu atur waktu seandainya kami mengadakan pertemuan. Memang tidak dibatasin dari jam sekian, contoh tidak dibatasi jam 8 sampai jam 2 kita harus buka LMS, tidak. Ya bebas selama setiap harinya kita membuka minimal 2 jam begitu supaya saya bisa mengatur waktu berkolaborasi dengan teman. Mungkin itu aja sih Pak. Ibu tergabung di Telegramnya calon guru penggerak? Oh tidak. Oh tidak. Ibu tergabung di grupnya SIM PKB calon guru penggerak? Itu juga tidak Pak. Oh juga belum. Oh berarti memang belum bisa karena masih CGP ya. Nanti tanggal 14 resmi pembukaannya untuk kami mulai bekerja di LMS. Jadi saya lihat jadwal ini tanggal 14 kita Zoom, kami juga tanggal 14 Zoom di CGP. Cuman ya seperti tadi, mudah-mudahan Tuhan memberi waktu yang lebih, mengatur semua waktu menjadi lebih baik. Itu aja. Nanti saya konsultasikan dengan Tuhan, saya minta tambahan waktu khusus untuk Bu Pita sehari, bukan 24 jam tapi 35 jam. Ya. Gitu. Nah, udah diacungi jempol sama Pak Agustinus itu. Ada lagi? Terima kasih, itu aja dari saya Pak. Terima kasih Ibu, sama-sama. Mohon maaf ya Ibu ya. Suster Cordia, mau bertanyakah? Masih di mute, Suster? Oh. Enggak masuknya. Suaranya enggak masuk tuh, Ustaz. Sudah, Pak? Sudah, Suster. Masih terpotong-potong. Baik, terima kasih, Pak Adi. Saya juga agak mirip-mirip ya pertanyaan saya dengan Bapak Ibu yang tadi soal agenda ya, waktu. Saya juga punya agenda yang tidak bisa ditinggalkan sebenarnya di Biara, Pak, waktu bulan Oktober akhir dan November ini. Tetapi saya menjadi bingung ketika mendengar penjelasan Pak Adi tentang itu. Ya, senang sebagai yang ditunjuk yayasan meskipun sebenarnya berat ya, berat hati kita menerima tugas ini. Dan katanya wajib juga kepala sekolah, makanya saya menerima sebenarnya terpaksa karena mengingat banyaknya juga kesibukan-kesibukan saya Pak di luar sekolah ini. Maka yang mau saya tanyakan Pak, seperti Bapak Polus tadi, karena tidak bisa sepertinya saya tunda agenda saya ini dan wajib di Biara ikut, apakah bisa nanti saya rekomendasikan dengan guru saya, karena saya ada juga guru saya lihat berkompeten tentang ini ya, dan bisa, apakah bisa saya gandeng setiap ada pertemuan begitu supaya nanti ketika saya tidak ada, dia bisa menggantikan saya di unit yayasan kami Pak Putri Hati Kudus. Itu saja tambahannya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Suster Cordia. Pertanyaannya juga susah dijawab, tetapi inilah betapa luar biasanya para biarawan, biarawati. Di satu sisi harus hidup sebagai manusia seperti yang lain, harus hidup dalam komunitas biara,
tetapi juga menjadi guru, tapi juga menjadi alat Tuhan. Ya ampun. Ya. Nah, coba nanti bagian ini memang saya sadar betul, Suster, ada hal-hal seperti acara komunitas, doa komunitas, rapat komunitas, dan sebagainya tidak bisa ditinggalkan. Tugas-tugas dari Piko, dari Magister. Nah, coba nanti saat-saat kolokium, heart to heart, menyampaikan kepada Pikonya, Piko Suster, atau Magister, atau Suster malah Pikonya sendiri, atau malah, lah. Kalau tahunan retret lagi Pak, wajib karena sudah mau selesai tahun ini ya. Karena jadwal kan baru datang ini, sehingga saya menjadi bingung sekarang mau. Betul. Nah, sama-sama penting. Iya, saya sadar betul, Suster, betapa pentingnya saat bertemu dengan Tuhan. Tetapi misalnya ditawar Tuhan, kalau saya ikut retret untuk yang manula, bagaimana Tuhan? Kan Suster belum, mungkin kan kalau di susteran itu ada retret junior, medior, senior, lalu ada yang manula nih. Ada retret khusus. Tuhan, saya khusus untuk tahun ini, akhir tahun ini saya ikut retret yang manula, boleh enggak Tuhan? Misalnya loh Suster, ini hanya jawaban yang tidak harus dianggap serius, tetapi saya di satu sisi saya percaya Suster tidak mengada-ada karena memang beberapa bruder juga begitu. Tetapi justru inilah di satu sisi salib, kedua tantangan, kedua peluang. Bagaimana kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi betapa banyaknya tugas kita tapi bisa menyelesaikan dengan sempurna di hadapan Tuhan. Kira-kira begitu, Suster. Baik, Pak. Nanti saya komunikasikan lagi. Terima kasih. Komunikasikan dengan Piko ya, Suster ya. Jadi komunikasi dengan diri sendiri. Yang pimpinan Pak nanti. Oh, enggak, Suster. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, pertanyaan Pak Aka yang 1-2 belum dijawab. Soal modul. Ya, Pak Aka ya. Di modul itu sebenarnya hari ini harusnya penjenengan semua sudah menerima, tetapi modul ini kami sedang proses finishing, Pak Aka. Mohon maaf kalau belum sampai di sana, tetapi kemungkinan tanggal 15 besok atau 15 modul-modul sudah akan bisa diterima karena modul itu mestinya bisa dipelajari secara mandiri. Kira-kira begitu. Nah, gambaran modulnya untuk gambaran saja. Gambaran modulnya kan kepala sekolah, saya yakin kepala sekolah itu mendapatkan modul-modul dari pemerintah, dari negara. Tetapi di POP ini kita akan membuat modul berbeda dari pemerintah. Kalau yang dari pemerintah itu, dari dinas itu tugas melekat kepala sekolah yang dari negara. Tetapi karena kita adalah yayasan Katolik, sekolah Katolik, di satu sisi 100% Katolik, 100% Indonesia, maka tugas-tugas kita akan diterangi oleh iman Katolik berdasarkan dokumen-dokumen gereja mengenai pendidikan, tugas penggembalaan, 3 tugas Kristus, imam, raja, nabi, dan sebagainya, itu agak berbeda pendekatannya. Maka diandaikan tugas melekat kepala sekolah itu sudah diandaikan Suster, Bapak, Ibu semua lebih hebat daripada kami yang ada di sini karena sudah mendapatkan diklat-diklat yang dari pemerintah. Kira-kira begitu, Pak Aka. Mohon maaf ya, baru ingat harus menjawab Pak Aka. Maaf Pak Adi, maksud saya yaitu terima kasih. Maksudnya di modul itu nanti itu kita sebagai fasilitator itu kita pakainya kapan? Pada saat diklat kah?
atau saat FGD gitu maksudnya. Artinya kan itu menjadi kalau kita sudah menerima kan kita bisa pelajari dulu seberapa waktunya kan kami akan tahu dulu, oh ini dipakai untuk diklat kepala sekolah Pak, wah, maka ya seserah ini kita akan coba untuk sinaune gitu Nenek. Ya. Nah, kan supaya jelas itu dipakai saat kapan dan bagaimana. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya kan tugas kami itu pada saat diklat Kepsek sama diklat Waka itu seperti apa gambarannya. Begitu Pak Adi. Ya. Baik, nanti akan dipakai saat diklat Kasek, diklat instruktur, dan selanjutnya Pak Aka. Tetapi hari ini, mulai hari ini sampai tanggal 16 itu, fasilitator akan mendapatkan training dari para narasumber yang sudah kami sediakan. Begitu ya Pak Aka ya? Oke, terima kasih Pak. Matur nuwun, begitu mulia hati Pak Aka. Tadi yang tugas kami saat diklat Pak Adi? Yang diklat Kasek dan diklat instruktur, fasilitator harus ada di Zoom, hadir di sana, mendampingi, melihat, dan sebagainya. Karena nanti ada narasumber sendiri, tetapi supaya melihat dinamika, karena kepala sekolah, fasilitator bertugas sekaligus sebagai officer. Nanti dari negara juga ada pengawas lapangan, PL. Jadi pengawas lapangan itu nanti akan pengawas SMP itu dari Medan. Dari Medan namanya Bu siapa ya? Bu Dewi, Sari Dewi atau siapa? Jangan lupa. Dewi Puspitasari dari Medan, saya enggak tahu. Mungkin yang dari Medan bisa tahu itu dari mana. Tetapi memang kita tidak bisa kontak. Nanti pengawas lapangan akan mengawasi kinerja kita. Pengawas lapangan akan di monitor lagi yang ada di atasnya. Begitu. Pak Kristiawan. Baik, terima kasih Pak Adi, Suster, Bapak Ibu. Bisa didengar dengan baik ya? Iya Pak. Baik. Mohon maaf, saya Kristiawan dari SMP Maria Goretti, Sungai Liat Bangka ya. Jadi Pak Adi, mungkin Bapak Ibu dan Suster senada dengan Bapak Ibu dan Suster yang lainnya ya kaitan dengan PUP ini, yang pasti kaget juga gitu kan, kok mak petunduk tahu-tahu ada hal yang luar biasa seperti ini kan gitu kan ya Pak ya. Nah, ditambah lagi dengan timeline tadi, wah itu ngegirisi sekali Pak, itu kan kami jadi wah isora kan gitu yang terjadi dalam pemikiran kami. Nah, mungkin kalau menurut saya, bukan menurut saya sih Pak, artinya bahwa selama 2 bulan ini kalau boleh saya coba ambil kesimpulan, sampai bulan Desember nanti memang jiwa raga kita dikontrak mati gitu kan sama POP ini kan gitu yang terjadi. Maka kemudian memang ketika Pak Adi sampaikan dengan wah luar biasa, memang mengambil kata-kata mutiara yang berbau mistis dan kudus-kudus, saya menjadi, kalau di Bangka itu katakan kami mengkejer gitu kan, artinya ndredeg gitu loh, kan itu yang terjadi. Hanya kemudian ketika kita sangkutkan dengan yang real sebenarnya, itu gampang juga itu loh Pak, itu yang terjadi. Karena dalam waktu 2 bulan ini kita mengabdi bukan hanya pada 2 tuan gitu kan, biasanya kita mengabdi pada yayasan dan juga pada dinas pendidikan setempat atau ke pemerintah lah ya. Hanya sekarang itu mengabdi pada banyak tuan, gereja juga kita mengabdi, keluarga juga mengabdi, kemudian masyarakat juga mengabdi. Nah itu, wah itu kalau orang katakan bilang itu come at once gitu, artinya bahwa datang pada satu waktu yang sama gitu kan, kedubrak gitu, maka kemudian wah ini luar biasa juga. Nah, apakah gini Pak, artinya di dalam kegamangan saya itu apakah kemudian mungkin tidak ya kita coba untuk cari yang lebih akomodatif, artinya ya memang kita tidak kemungkinan bahwa kita juga mengabdi juga banyak tuan gitu kan, apakah coba kita cari kelenturan sehingga kita bisa win-win solution gitulah, artinya POP juga bergerak dengan baik, dan sementara tuan-tuan yang lain juga
kita layani semaksimal mungkin itu kan. Kita ambil contoh kemarin yang Tek LMS itu Pak, mandiri itu mungkin apakah bisa peluang seperti itu yang pertama. Nah mungkin yang Pak Aka sampaikan tadi, apakah kemudian pemadatan, nah itu alternatif kedua, atau mungkin juga alternatif dan solusi-solusi yang lainnya supaya bahwa yang kudus-kudus itu juga sinkron dengan yang profan, yang duniawi kan seperti itu. Artinya kita juga punya target dan punya banyak hal. Di yayasan kami saja tanggal 26 itu raker, itu semua kepala sekolah di 46 sekolahan kumpul jadi satu gitu kan, dan itu salah satu tuan yang harus kami layani gitu kan di yayasan. Kemudian di MKKS itu banyak agenda hal yang harus diselesaikan, belum mengabdi kepada tuan yang ada di sekolahan kami sendiri sebagai sekolah spiritual kami gitu kan. Itu artinya banyak yang harus kita pertimbangkan itu. Nah, apakah kemungkinan ada yang ya bagaimana caranya supaya kita bisa win-win solution, itu yang pertama Pak. Yang kedua, kita itu kan generasi kolonial Pak, bukan milenial gitu kan, artinya PDI sudah mulai PDI penurunan daya ingat gitu kan. Nah ketika melihat jadwal timeline segala macam tadi itu, waduh itu luar biasa sekali, maka kemudian grogi mengejar ndredeg gitulah artinya kan. Nah apakah mungkin nanti Pak kemudian kita diberikan simulasi lah ya, simulasi kaitan jadwal realnya seperti apa? Apakah kemudian ketika sama halnya ketika kita mendampingi menjadi instruktur di UT gitu kan. Jadi ketika kita dibagi, oh ini kepala sekolah atau sekolah yang kita dampingi sekian jadwalnya pada saat sekian dan itu sudah tersusun dengan rapi sehingga kita hanya mengecek jadwal, oh hari ini jam sekian dengan Zoom sekian, tugasnya apa. Nah, itu untuk usul kami untuk menghindari ini Pak, karena kan kita generasi kolonial, itu belum nanti kita harus memahami materi modul-modul yang kalau saya perhatikan di modul ada 10 modul kalau nggak salah ya. Dan satu hari itu ada 1, 3 modul, 2 modul. Nah, itu mungkin yang butuh untuk kita fasilitasi bersama lah Pak, yang artinya bahwa semua memang harus diselesaikan dengan baik, hanya kemudian kita juga harus menyelesaikan dengan baik untuk tuan-tuan yang lainnya gitu kan itu. Nah satu lagi Pak Adi, saya itu enggak FGD itu apa, saya memang nggak tahu itu FGD itu apa, apakah saya nggak ikutin atau apa saya mungkin gangguan sinyal sehingga FGD itu apa gitu, apakah forum guru dosen atau apa saya nggak tahu itu. Satu hal lagi mungkin tambahan Pak, lagi Pak, mungkin kita akan bersama-sama di sini Bapak Ibu ya, dan suster. Nah mungkin di awal tadi dengan perkenalan lah, sehingga kita dalam pertemuan ini karena kita akan selalu bersama supaya ya serius tapi jangan serius amat gitu kan, kita santai-santai saja. Sama suster Romana pertama saya katakan, waduh suster ini ada suster 2 ini saya harus seperti apa, tapi ketika ini kan artinya segala sesuatu bisa cair dan segala sesuatu bisa difasilitasi dengan baik gitu Pak Adi. Mungkin itulah ya beberapa hal. Terima kasih Pak Adi, suster, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kris, luar biasa. Yang pertama Pak, soal kegiatan itu sudah dikunci oleh GTK di SIM PKB karena ini termonitor, maka ini memang tetap harus berjalan. Kalau kita harus mengubah jadwal timeline, nanti urusannya juga akan panjang karena urusan dengan pemerintah kita tahu sendiri. Dan kemarin mengurus POP luar biasa repotnya. Tetapi saya percaya penjenengan semua, suster, ibu, bapak semua adalah diutus Tuhan. Saya tidak ada peristiwa kebetulan di sini. Kalau soal mengabdi kemana-kemana, mengabdi 2 tuan dan sebagainya, sekarang tidak ada istilah itu Pak. Karena Tuhan memberi jalan contemplatio in actio. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang penting melulu demi kemuliaan Tuhan, it's okay, jalankan. Karena tidak ada pembedaan sekarang. Kalau toh kita harus ke pasar dan itu memuliakan Tuhan, it's okay, kamu harus jalan. Gitu. Nah, kegiatan sudah dikunci, contemplatio in actio, yang berikutnya adalah
Kalau kita memang susah mengatur jadwal, Pak, saya selalu mendaraskan Mazmur, bersyukurlah Tuhan aku bertahan dalam kesesakan. Jadi itu yang meneguhkan saya, Pak. Meskipun sesak, tetapi saya dikuatkan oleh Tuhan. Yang berikutnya, Maria itu tidak pernah mendengar kabar sebelumnya, tiba-tiba, hei Maria, kamu akan mengandung anakmu laki-laki, kamu nama Yesus. Sudah. Lalu tinggal mengatakan, aku abdi Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kira-kira begitu, Pak. Memang kalau dipikir secara manusiawi tidak masuk akal, tetapi bagi saya dan semoga ini menjadi pemikiran suster ibu bapak semua, bahwa kita memang memberikan apa yang menjadi hak Allah dan memberikan apa yang menjadi hak negara. Dan timeline akan tetap berjalan. Saya tahu Bapak tidak usah merasa gimana-gimana, bukan generasi kolonial, bukan generasi milenial. Yang penting teknologi itu bukan soal alat, tetapi pola pikir yang memang modern. Modern dalam arti pola pikir ini diterjemahkan ke dalam instrumen-instrumen seperangkat, baik itu alat maupun kehendak baik kita. Kira-kira begitu Pak Kris ya. Mohon maaf loh Pak. Dan terima kasih yang kedua tadi, iya memang belum sempat kenalan ya tadi, tetapi saya dengan begini justru bisa kenal dengan semua. Dan nanti bisa saling kenalan karena ada masih banyak waktu. Meskipun di sesi 1 tinggal 5 menit. Masih ada satu lagi tampaknya Pak Guido tadi ya. Halo Pak. Iya. Oh iya. Baik, saya Pak Guido. Iya. Salam kenal bagi kita seluruhnya. Yang mau saya tanyakan ini kan FGD ini ada 2. Yang kedua tadi saya rasa sudah jelas FGD-nya itu berkaitan dengan menyusun atau mendesain kurikulum. Untuk FGD 1 ini kira-kira berkaitan dengan apa gitu materinya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan akan masuk berkaitan dengan modul untuk pertemuan berikutnya seperti nanti jam 13.00 ya Pak mulainya. Betul. Berkaitan dengan modul itu saya belum temukan modulnya gitu atau belum dibagikan. Apakah itu nanti dibagikan sebelumnya atau dibagikan kapan gitu? Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Guido. Soal modul ini baru proses finishing. Mungkin tanggal besok atau tanggal 15 baru bisa diterima, tetapi nanti sudah ada materi dari narasumber Pak Guido ya. Kira-kira begitu, mohon maaf atas keterlambatan modulnya, karena memang baru proses finishing. Lalu yang FGD 1, itu kan FGD ini untuk kasek dan instruktur, yang menjadi fokus diskusi dalam grup masing-masing adalah materi diklat kasek dan materi diklat instruktur. Jadi nanti itu berkaitan dengan penggalian core value sekolah, budaya sekolah, apa yang menjadi kekayaan yang selama ini mungkin terpendam, terkubur, tidak pernah digali, dan itu menjadi core value di unit sekolah masing-masing. Ini yang akan didalami di FGD 1. Begitu Pak Guido ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang sekian. Kalau di Indonesia Barat, waktu saya kembalikan ke Pak Iwang. Terima kasih Suster, Ibu, Bapak. Semua saja bagi saya kebahagiaan bertemu Ibu, Bapak semua, karena saya bertemu orang-orang hebat dari yayasan masing-masing dan agen cerdas. Mari kita bergerak bersama untuk mewartakan kasih Allah demi Salus Animarum semakin banyak anak muda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi atas pemaparan yang sangat menarik ya bagi kita semua, sangat membuat kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang bingung. Tidak apa-apa karena kita bingung bersama. Kalau bingung sendiri itu kelihatan
aneh kan, tapi karena kita bingung bersama jadi ini halal kalau bingung bersama itu. Baik, semoga nanti di seiring berjalannya waktu kita juga dapat semakin jelas ya arah dan tujuan kita, tugas-tugas kita, semuanya dapat menjadi semakin jelas dan kita pun dapat melakukannya, menjalankannya dengan penuh sukacita karena ini semua demi kemuliaan Tuhan. Baik, sebelum kita tutup, saya minta waktunya untuk foto terlebih dahulu ya, semua menghadap ke kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Saya hitung, 1, lihat ke kamera, 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi, ya, 1, 2, lihat kamera, ya, 1, 2, 3. Oke, ya sudah. Baik, untuk sesi pertama ini kita sudahi terlebih dahulu. Kita bisa nanti lanjutkan dengan refleksi dan istirahat. Kita akan lanjutkan sesi kedua pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat atau nanti yang waktu Indonesia bagian Tengah dan Timur menyesuaikan. Ya. Sebelum kita tutup, saya minta salah satu Suster Romana itu paling bahagia dari tadi. Romana untuk memimpin doa. Kan harus bahagia, Pak. Oh, Nanti iya. terlalu berat beban kita. Salib sudah berat, mau. Baik, Suster. Baik, Minta tolong ya. baik, oke, baik, Bapak Ibu. Suster, mari kita tutup kegiatan kita pada sesi ini. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Allah yang maha baik dan berbelas kasih, pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu, karena kasih dan kebaikan-Mu yang menyertai kami. Kami bersyukur secara khusus pada pagi ini berkaitan dengan pembekalan kami sebagai fasilitator di konsorsium Pangit Luhur. Tuhan, kami mohon kepadamu berkat-Mu yang melimpah bagi kami, anugerahkan kepada kami rahmat, kesehatan, kekuatan, serta tugas yang Kau berikan kepada kami dengan penuh sukacita. Dan semoga apapun yang kami lakukan, tenaga kami dapat membantu kami di dalam mencapai tujuan kami bersama, yaitu untuk meningkatkan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah kami. Dengan demikian akhirnya juga nanti dapat berimbas kepada siswa-siswi yang kami layani di sekolah kami. Tuhan, kami mempercayakan kepada Kudus-Mu senantiasa membimbing dan mendampingi kami agar seluruh rencana kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster, Ibu, Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Yuang. Pak Adi, maaf, nanti link Zoom-nya sama? Sama, Bapak. Oh, nggih. Nggih. Oke, izin nih Pak nggih. Saya dulu nggih. Nggih, monggo Bapak. Terima kasih sekali. Pak Adi, Suster, Bapak Ibu semua. Iya, Bu Pita. Selamat siang bersama. Terima kasih Pak Adi. Thank you.
Bu Lili makan dulu. Ya, Pak. Suster makan dulu. Pak Krismanus makan dulu. Ya Pak Adi. Suster Luciana di Gunung Sitoli ini sinyalnya mendukung ya? Bagus ini, lumayan bagus.